Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik layan dan kakak layan semuanya. Kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya, jangan lupa buat siapin Alkitabnya, ya, buat kita nanti membaca firman Tuhan. Dan jika ada device lain, ya, handphone yang perlu di silent dulu, sehingga tidak mengganggu ibadah kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Kavi ngucapin juga, Kavi sama kakak layan ngucapin juga buat teman-teman adik-adik layan Taruna yang baru pertama kali hadir ya. Selamat datang. Kita mau mulai. Kita mau mulai ibadah kita. Ya, nanti kenalannya di terakhir lah. Ya. Sama Kasem, nanti Kasem yang ini. Ya, kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Ya, mari kita menyanyikan lagu dari KMM 38, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Ya, untuk adik-adik dan kakak layan yang tahu, boleh bersama menyanyikan di tempat masing-masing ya. Walaupun di mute suaranya, tapi boleh nyanyi. Ya. 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Oke, kita awali ibadah kita pada hari ini dengan kita berdoa. Mari adik-adik dan kakak layan semua, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih ya Tuhan, karena kami dapat dikumpulkan di sini ya Tuhan, kakak-kakak layan dan adik-adik layan Taruna GPIB Silo ya Tuhan, untuk kembali melakukan ibadah persekutuan Taruna kami ya Tuhan pada Minggu siang hari ini ya Tuhan. Sekiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati, agar ibadah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati adik-adik layan yang belum sempat hadir atau sedang dalam persiapan untuk mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Samuel, mari kita nyanyikan satu buah lagu lagi dari KMM 131, Tiap Langkah. 1, 2, 3. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali lagi aku tiba di rumah Bapa Sorga yang bakal. Silakan Kak Sem. Oke, terima kasih Kak Afi. Kedengeran ya suara saya Kak Afi? Aman ya? Enggak Kak Sem.
Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kakak Layan dan adik Layan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau menyertai kami sepanjang hari ini, Tuhan. Hingga tiba di minggu siang hari ini, kami akan mendengarkan dan membaca serta merenungkan kebenaran akan firman-Mu. Siapkanlah hati kami, pikiran kami, dan juga agar kami dapat mengerti, memahami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Berkati jaringan internet koneksi kami, device handphone kami satu persatu, Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sempurnakan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Jadi dari pembacaan kita di minggu hari ini, di tanggal 29 Agustus, dari kitab Mika 3 ayat 1 sampai 4. Udah ketemu? Kalau udah ketemu, karena kan ini ada 4 ayat 1 sampai ayat 4. Kak Asem boleh minta kakak layannya, jadi Kak Asem ayat 1, ayat 2-nya Kak Afi, Kak Debo ayat ketiga, dan ayat keempatnya Kak Mia atau Cumia. Boleh? Oke. Ya. Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangku. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu sebab apa nih? Sebab jahat perbuatan mereka. Oke, terima kasih Kakak Layan. Jadi dari pembacaan kita pada minggu hari ini, judul di SBT-nya Suara Kenabianku dan Doaku. Kayaknya agak sedikit berat gitu kan, suara kenabianku. Sedangkan kita aja masih PT, masih anak-anak remaja, anak-anak muda. Dari pembacaan kita tadi itu sejarahnya Mika atau latar belakang Mika. Mika berasal dari kota Moreshet yang masuk wilayah Yehuda, jaraknya kurang lebih 25 mil dari ke arah selatan Yerusalem. Mika dipanggil menjadi seorang nabi bertugas di Yehuda, di kerajaan Israel Selatan. Zaman dahulu Israel terbagi atas 2, selatan dan utara. Dan fokus pelayanan Mika adalah di daerahnya dia tersebut, di daerah Yehuda. Adapun pada zaman saat itu yang melayani atau yang menjadi nabi atau yang memberitakan kebenaran firman Tuhan ialah Amos. Baik Mika dan Amos hidup sezaman dengan Nabi Yesaya dan Hosea. Nabi Mika melaksanakan tugasnya kurang lebih 55 tahun dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Tugas pelayanan Nabi Mika itu dia melayani selama 3 masa pemerintahan 3 raja, yaitu 3 raja di Yehuda, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Mika pun ikut berperan dalam membangun kerohanian dan religius di bawah kepemimpinan Raja Hizkia. Jadi dari pembacaan kita tadi, Mika ini kan termasuk dalam golongan nabi besar dan nabi kecil. Kira-kira kalau adik pelayan yang sudah katek, udah paham lah nabi besar, nabi kecil itu maksudnya. Jadi dari pembagian atas yang udah dibagi itu, dikelompokkan nabi besar dan nabi kecil,
itu tidak berpengaruh, mungkin hanya sebatas pengetahuan kita. Oh, nabi besar itu yang memiliki pasal yang agak lebih besar, buku kitab yang lebih besar, sedangkan nabi kecil itu memiliki kitab yang cukup ringkas, namun dari keduanya itu bukan suatu masalah, melainkan firman Tuhan yang sudah disampaikan itu yang harus kita pegang. Jadi dari pasal 3 ini, Mika bernubuat tentang kekejaman dari golongan orang yang berkuasa, nabi yang palsu, dan pemutarbalikan kebenaran oleh para pemimpin, imam, dan nabi Israel. Kira-kira dari pemahaman teologinya, Mika telah mengetahui nubuat kekejaman dari golongan orang berkuasa seperti pemimpin, dan Allah berpihak kepada orang-orang yang teraniaya, dan perilaku penyimpangan yang membuat Allah akan menolak dan meninggalkan mereka yang melakukan kesalahan. Seperti yang tadi di ayat keempat yang Cimia sudah bacakan, mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Iyanya itu huruf besar yang berarti Tuhan tidak akan menjawab mereka yang telah melakukan perbuatan kesalahan. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Jadi ketika mereka sudah berbuat jahat, namun mereka menyadari kalau itu jahat dan mereka sudah terlalu sering menindas orang-orang yang kesusahan dan orang-orang yang tidak punya kekuatan daripada pemimpin itu, tetapi pemimpin yang melakukan kekejaman dan ketidakadilan tadi meminta pertolongan akan Tuhan, tapi Tuhan tidak akan mendengarkannya, ya, mendengarkan mereka karena mereka sudah terus-terusan gitu berlaku perbuatan yang tidak baik. Lalu aplikasi yang bisa kita ambil dari keadaan kita saat ini sebagai teruna dan kakalayan juga, ini satu pelajaran untuk kita semua, bahwa di masa pandemi sekarang kan kita pasti sering cuek atau bagaimana, ataupun kita juga sering tidak adil dan sering berbuat yang tidak baik. Contohnya kita tidak menghargai orang, dan yang paling sering zaman-zaman sekarang atau usia-usia sekarang, bullying, baik bully secara fisik, secara finansial, ataupun lu hitam banget sih sekarang, lu kok kurusan, lu kok gemukan. Kayaknya hal yang sepele mungkin akan diterimanya dengan orang yang menerima itu tidak secara gampang, atau akan membuat luka atau bagaimana. Jadi untuk dari pembacaan Mika itu diingatkan jangan seperti itu. Dan judul kita kan Suara Kenabianku dan Doaku. Jadi dengan hal yang kecil dan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya dengan bermedia sosial, kita tidak gampang termakan berita-berita yang nggak jelas, apalagi saat sekarang kan tentang vaksin, tentang COVID-19, kita harus tetap mendukung pemerintah, apapun keputusan dari pemerintah, kita yakin karena pemerintah itu adalah utusan Tuhan di dunia. Kita harus membantu, bukan hanya menjelekkan pemerintah. Memang satu sisi ada pemerintahan itu ada yang kurang menunjukkan sisi positifnya, seperti banyak yang masih korupsi atau bagaimana. Gimana sih saat kita sekarang ini sebagai anak teruna, khususnya kita harus dibekali dengan kejujuran, ditanamkan dengan pondasi-pondasi yang kita harus takut dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan aja kita nggak takut, hukum yang lain juga terabas saja gitu. Lalu dari pembacaan tadi mungkin Cemia atau Kavi mau menambahkan, atau Kak Debu? Bunda Afi itu yang mau menambahkan kayaknya. Enggak, dari Bunda Afi selesai. Cemia nih suka gitu ya. Enggak, Kak Sem, dari Kavi nggak ada. Nggak ada. Cemia atau Kak Debu? Kak Debu kali mau Kak Debu nambahkan dulu. mungkin. Aku enggak, Kak Sem. Oh, Cemia kayaknya ini.
Sebenarnya mau ngomong apa ya? Paling sebenarnya ngomong. Tunggu dulu, soalnya belum ini banget nih. Tunggu dulu bentar. Jadi sebagai anak tadi sini kan dikatakan bahwa ada yang keempat ya, aplikasi para pemimpin seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Jadi adik-adik teruna bukan sok mau jadi pemimpin, tapi ayo tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang dapat memimpin atau dapat menjadi contoh gitu loh. Bahwa bukan, itu kan dibilang suara kenabian ya, bukan kita sok jadi kayak songong banget bahwa kita sok jadi nabi, enggak, tapi kita bisa memberikan dampak yang baik bagi teman-teman kita, berikan contoh yang baik dengan ibaratnya kayak suara kenabian kita gitu, maksudnya tegur ketika teman-teman kita berbuat salah, berkata nggak baik, berperilaku, atau kayak tadi saya bilang bullying. Nah, kita sebagai orang yang berada di tengah-tengah gitu, istilahnya kalau ketika teman kita lagi dibullying sama teman-teman yang lain, ayo kita harus dapat memberikan suara kenabian kita. Kita harus bisa dapat memberikan nasihat kepada teman-teman kita gitu. Bilang, ayo janganlah berbuat seperti itu, karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Tuhan kan bilang kita diciptakan sama sesuai dengan segambar dengan dirinya gitu ya. Ketika kita membullying teman, pasti kan kita juga membullying Tuhan dong ibaratnya. Jadi ayo kita berani mengungkapkan, berani menjadi seorang pemimpin ibaratnya gitu. Di sini kan dikatakan di aplikasi menjadi pemimpin atau melindungi. Jadi kita dapat melindungi teman-teman kita yang merasa terlalu terlalu diintimidasi sama teman-teman. Ayo kita malah bisa mendukung mereka, membangkitkan semangat mereka supaya mereka jadi nggak rendah hati, nggak rendah diri, nggak takut bergaul. Tapi kita harus sama-sama bisa menarik mereka untuk bersama-sama kita. Ibaratnya jadi membangun diri mereka untuk lebih berani lagi gitu loh. Bukan kita sok mau jadi pahlawan di tengah-tengah kesiangan ini, enggak, tapi kita harus menyuarakan kenabian kita gitu ya. Karena kan di situ dikatakan yang kelima, Allah berpihak pada orang yang jadi korban ketidakadilan ya. Jadi kalau kita dapat memberikan perlindungan ya, kita juga ibaratnya menjadi Tuhan akan melindungi juga apa yang kita lakukan kepada teman-teman kita. Tuhan akan memberkati kita dan kita juga akan menjadi berkat bagi orang-orang yang merasa kalau dibilang mereka terzolimi. Iya, jadi kalau saya sih menyuarakan kenabian ya seperti itu gitu loh Kak Sem. Terima kasih. Terima kasih Cemia. Dari adik klien ada yang mau bertanya kan, kayak gimana sih Kak, salah satu contoh atau caranya biar kita bisa menyuarakan kenabian atau gimana? Samia mau bertanya? Atau saya? Enggak, Kak Sem, udah jelas dari Kak Sem. Udah mantep. Saya tuh kayak saya mau nanya tuh. Enggak, cuma yang habis ulang tahun dong. Suka begitu Samia. Oh iya, Samia habis ulang tahun ya. Dong. Tawa, gimana tuh? Noel kayaknya serius. Noel, ya Noel. Mana tuh? Ayo kita kenalan dulu sama Noel supaya Noel bisa berkomunikasi. Hai Noel. Noel coba ungkapkan. Kakak. Ini RDB siapa ya? RDB siapa ya? Coba tunjukkan wajahnya. Anak Katek. Oh ya, wajahnya tolong dong diagak ke sedikit sini biar kita kenalan. Hai, namanya siapa? Debbie apa nih? Debbie ya. Oke, Debbie, terima kasih udah datang, udah bergabung. Samia kasih lihat wajahnya dong, Samia habis ulang tahun, gambar doang nih Samia. Emang Samia begitu. Oke, apalagi udah, Kesem? Jadi dari inti yang tadi udah kita baca, kita harus menekankan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas kita yang baik, yang seperti Nabi Mika udah paparkan. Terus sebagai anak teruna salah satu dapat menyuarakan yang dengan tadi Cimia bilang, kita kalau ngebully jangan ikut ngebully juga. Kalau ada temen yang ngebully jangan ikut ngebully, kalau bisa stop, dihentikan atau disudahi yang bulian itu. Terus dengan kita juga mendoakan para pemimpin bangsa, itu salah satu contoh dari
suara kenabian kita, meskipun hal itu terkesan sangat sepele dan simpel, tapi kita juga yakin doa dapat mengubah segala sesuatu. Lalu di sini di SBT ini kan ada apa namanya, aplikasinya itu berdoa dengan metode 5 jari tangan. Yang pertama itu ibu jari. Ibu jari itu mewakili orang yang paling dekat dengan hati kita atau dengan jantung, seperti orang tua, adik, kakak, atau saudara kita. Dan yang jari kedua itu jari telunjuk yang digunakan untuk sebagai pengajar tertentu, seperti guru di sekolah, kakak layan PT, atau pemimpin gereja, dan orang-orang lain yang perlu kita doakan. Jari tengah, jari yang paling tinggi daripada jari yang lain, yaitu satu pemimpin yang tertinggi, mulai dari presiden, menteri, dan sampai pemimpin yang ada di lingkungan kita sekalipun, RT RW. Dan jari manis untuk kalau yang sudah menikah kan pasti taruh cincinnya di jari manis ya, nggak mungkin di jari kelingking kan. Jadi itu untuk yang udah orang menikah. enggak, jadi untuk kakak layan yang sudah menikah itu mendoakan seseorang yang dekat di hatinya dan relasinya, ataupun kalau adik teruna pasti kan memiliki sahabat karib. Doakanlah sahabat kalian agar dalam situasi kondisi kita dapat mendukung pemerintah dan bisa menyuarakan suara kenabian kita dan doa kita. Dan jari kelingking adalah jari yang paling kecil daripada jari yang lain. Mungkin itu bisa kita ingat orang-orang yang terbelenggu, mungkin orang-orang dari anak yatim piatu, gelandangan, pemulung, dan pengemis yang lain, dan lain sebagainya yang dianggap kecil oleh masyarakat. Jadi mungkin metode itu bisa diaplikasikan untuk kedepannya. Amin. Sekian firman Tuhan pada siang hari ini. Lanjut, Kavi. Oke, terima kasih Kak Sem buat firman Tuhan yang sudah dibawakan dan diberikan kepada kita. Kita akan menyambut firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, sehingga kita bisa merenungkannya juga. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 23, Yesus segala-galanya. 1, 2, 3. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Kita akan mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Sem. Jika dari klien ada yang mau didoakan, tidak ada ya? Atau ada yang ulang tahun minggu ini? Minggu kemarin ada. Oke deh. Kak Asem akan berdoa dan adik lain serta kakak lain akan menopangnya dalam doa pribadi. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Engkau telah menyertai pada siang hari ini, Tuhan, pada Minggu Persekutuan Teruna melalui via daring, Zoom. Tuhan boleh berkati koneksi internet yang ada, device-device yang telah terkoneksi, dan juga apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami baca, kami renungkan, boleh kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan, dan kami bagikan kepada sesama kami, Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih untuk
pemimpin dari Presiden Jokowi dan wakilnya serta kabinet dan menteri-menteri yang bertugas Engkau boleh urapi Tuhan agar dapat bersatu padu membangun Indonesia agar lebih baik lagi ke depannya Tuhan, terlebih dapat melewati situasi kondisi yang ada saat ini Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, hikmat berkat daripadamu Tuhan, jaga selalu dan lindungilah mereka di mana mereka berada Tuhan, aktivitas mereka. Kami juga ingin berdoa untuk guru-guru dan serta kakak layan dan juga untuk Ketua Majelis Jemaat GPB Silo dan pelayan-pelayannya Tuhan, Kau boleh urapi kami semua Tuhan agar kami dapat bersatu padu Tuhan, melayani Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan, berikanlah kami selalu kesehatan, hikmat, berkat daripadamu Tuhan. Dan juga kami ingin mendoakan teman-teman PT kami di mana mereka berada Tuhan, jaga dan lindungilah mereka senantiasa Tuhan agar di esok minggu yang akan datang dapat beribadah kembali melalui Zoom, agar kami dapat bersekutu kembali Tuhan, dapat membangun relasi dengan baik kepadamu Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kami juga ingin mendoakan lingkungan tempat tinggal kami di mana kami berada. Tuhan jaga, pelihara, lindungilah kami Tuhan senantiasa dengan kuasa darah-Mu agar situasi kondisi yang ada saat ini kami boleh tolak di dalam nama Tuhan Yesus, agar Engkau selalu menyertai kami, agar kami selalu sehat, fit, dan bugar selalu Tuhan. Kami ingin juga berdoa untuk janda duda, orang yatim piatu, orang-orang terbelenggu yang ada di lembaga pemasyarakatan Tuhan, Kau boleh jaga, pelihara Tuhan, kuatkan kami Tuhan, Kau boleh menjadi pelindung bagi kami Tuhan, Kau selalu menjaga, melindungi kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bagi anak-anak-Mu yang selalu berseru kepadamu Tuhan. Dan kami juga ingin mendoakan pemuda-pemuda yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, atau yang sedang magang, Kau boleh urapi mereka dalam mencari pekerjaan agar Tuhan menyiapkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak yang Tuhan siapkan untuk mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya. Begitu juga Tuhan, banyak doa yang telah kami sampaikan melalui hati dan pribadi kami masing-masing. Namun kami akan dan percaya Tuhan mengetahuinya lebih dahulu daripada sebelum kami mengucapkan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu selama seminggu kemarin maupun minggu yang akan datang, baik teman-teman kami yang berulang tahun, Engkau boleh tambahkan satu usia agar menjadi berkat, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, agar senantiasa dapat mengandalkan Engkau dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau telah menyempurnakan doa ini Tuhan, sempurnakanlah doa ini sebagaimana doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Kak Alfi. Oke, adik-adik ada beberapa pengumuman yang mau disampaikan. Pertama, untuk persembahan adik-adik dapat langsung berikan ke gereja. Ada kotak yang disediakan oleh gereja di dalam gedung gerejanya, atau mau ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar atau ada di warkat jemaat. Kalau adik-adik kesulitan untuk melakukan transfer, boleh diberikan ke kakak layan yang terdekat dengan rumah. Nanti kita bantu buat transfer atau kita akan taruh di gereja bersama-sama dengan kakak layan punya juga gitu ya. Jadi jangan sampai sulit memberikan persembahan, jadi adik-adik tidak memberikan persembahan. Atau boleh juga diberikan ke koordinator itu ya. Siapa namanya? Korsek. Koordinator sektor, gue mau ulang koordinator mupel lagi. Koordinator sektor. Malah koordinator mupel lagi ya. Jadi jangan sampai terhambat untuk memberikan persembahan. Nah, terus untuk sharing online ya, ibadah PT tetap kita adakan ya, kecuali ada satu dan lain hal ya,
kecuali ada badai kehidupan, kita nggak akan ngadain Zoom gitu ya. Jadi kalau nggak ada hambatan, setiap hari Minggu selalu ada ya ibadah PT. Dan beberapa kali nanti kita juga akan ada ibadah gabungan MUPEL. Jadi nanti adik-adik layan bisa kita infoin di grup gitu. Jadi tetap update tentang info dari kita ya. Tuh, terus kalau adik-adik yang mau didoakan ada pergumulan hidup, boleh menghubungi kakak layan terdekat atau yang ingin dihubungin ya boleh lah. Ya. Sharing juga bisa ya Kak, sharing sama kakak layan. Gitu. Ya, karena kan kita udah nggak pernah ketemu lagi nih ya, kita nggak tahu kapan mau ketemu lagi. Jadi kalau ada yang berbeban berat gitu ya, jangan simpan terlalu lama. Gitu. Kalau butuh didoakan gitu. Kalau memang udah berdoa dengan keluarga itu lebih baik lagi. Gitu. Tapi jika mau butuh didoakan ya boleh, tapi jangan mepet. Jadi mungkin 1-2 hari sebelumnya gitu diinfoin ke kita. Oke, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita menyanyi dari KMM 92. Kita menaburkan biji kebenaran. 1, 2, 3. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Silakan Kak Sem. Oke, terima kasih Kak Afi dan adik layan. Sebelum kita mengakhiri ibadah sharing online pada siang hari ini, mari kita menutupnya dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah ini hingga akhir Tuhan. Apa yang telah kami dengar, firman-Mu, boleh kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Kau boleh jaga, pelihara, dan sertai kami dalam langkah hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, silakan saat teduh. Ya, selamat hari Minggu, kita saat teduh sejenak Selamat dulu hari ya. Minggu semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Terima kasih Noel atas kehadirannya saya. Happy Happy Sunday. Sunday semuanya. Esther, Amia, Selamat hari Evelyn, Minggu semuanya. Noel Jojo. minggu depan Selamat hari Minggu Jojo. Oke. Selamat siang siap. Jo. Jojo, kamu